Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran fisika kelas 11 kali ini. Hari ini, kita akan mempelajari materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu fluidostatis. Yuk, siapkan diri kalian dan mari kita mulai pembelajarannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang gaya dan tekanan. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk memahami kenapa telinga terasa sakit saat menyelam dan mengapa kapal baja yang sangat berat bisa mengapung. Menarik kan? Materi fluidostatis ini juga penting untuk menjelaskan berbagai fenomena seperti rem hidrolik, kemudian bendungan, galon yang kempes di gunung, dan cara kerja kapal. Jadi, setelah menonton video ini, kalian akan lebih memahami fenomena-fenomena ini. Kemudian, pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep tekanan pada fluidostatis, kemudian yang kedua, menerapkan hukum Pascal dan Archimedes pada kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, menghitung tekanan hidrostatis dan gaya ke atas. Tapi, sebelum masuk ke materi, coba pikirkan pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa saat kita menyelam lebih dalam, tekanan terasa semakin besar? Dan yang kedua, mengapa kapal baja yang berat bisa tetap mengapung? Pertanyaan tersebut akan kita jawab bersama melalui pembelajaran hari ini. Kemudian, perhatikan gambar ini. Saat seseorang menyelam, semakin dalam ia turun, semakin besar tekanan air yang ia rasakan. Kemudian, fenomena lainnya yaitu kayu mengapung, tetapi batu tenggelam. Dari dua kejadian ini, muncul banyak pertanyaan yang akan kita selidiki. Mari kita rumuskan masalahnya. Mengapa kayu mengapung, tetapi batu tenggelam? Dan mengapa tekanan air semakin besar ketika kita berada di kedalaman air? Sekarang, kalian amati percobaan sederhana ini. Botol air diberi 3 lubang, yaitu di atas, di tengah, dan di bawah. Air memancar dari setiap lubang dengan jarak yang berbeda. Semakin ke bawah, pancuran air akan semakin jauh. Dari percobaan ini, kita bisa mengumpulkan data mengenai bagaimana tekanan bekerja dalam fluida. Sekarang, mari kita analisis percobaannya. Mengapa lubang yang paling bawah memancarkan air paling jauh? Jawabannya, karena pada kedalaman yang lebih besar, tekanan air juga akan lebih besar. Jadi, kedalaman berbanding lurus dengan tekanan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu memahami konsep-konsep yang menjelaskan fenomena yang tadi kita lihat. Kita akan bahas
6 konsep utama. Pertama, kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu, yaitu pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, meliputi cairan dan gas. Sedangkan fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Kemudian yang kedua, ada ciri fluida statis. Fluida statis tidak mengalami aliran, kemudian setiap partikel hanya mengalami gaya tekanan dari sekitarnya dan selalu berusaha menempati ruang sesuai wadah. Kemudian yang ketiga, ada konsep tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Tekanan juga dibagi dengan luas permukaan tersebut. Rumusnya adalah P sama dengan F per A dengan satuan Pascal yaitu PA. Artinya, jika gaya semakin besar, tekanannya juga akan semakin besar. Jadi, jika luas bidang semakin kecil, tekanannya juga akan semakin besar. Contoh sederhananya, ketika kalian diinjak teman dengan sepatu hak kecil, sakitnya bukan main. Karena luas permukaannya kecil dan tekanannya akan besar. Tetapi, kalau diinjak dengan sepatu olahraga yang tampaknya lebar, rasanya biasa saja, karena luasnya besar dan tekanannya kecil. Konsep ini merupakan konsep dasar yang nantinya akan kita pakai untuk menjelaskan tekanan di dalam air. Kemudian, yang keempat yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam fluida karena adanya kedalaman. Tekanan hidrostatis muncul karena adanya berat di air. Semakin dalam posisi air, maka semakin besar tekanan air di tempat tersebut. Rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H, dengan Rho yaitu massa jenis fluida, G yaitu percepatan gravitasi, dan H yaitu kedalaman. Makanya, saat kita menyelam di dekat permukaan, tekanan kecil. Semakin ke bawah, tekanan akan menjadi besar. Itulah sebabnya kuping terasa sakit saat menyelam dalam-dalam. Karena tekanan di luar tubuh kita akan meningkat. Kemudian selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Prinsip ini digunakan pada dongkrak hidrolik. Hukum Pascal juga menjelaskan bagaimana tekanan bekerja pada fluida yang berada dalam ruang tertutup. Kalau kita menekan suatu titik pada fluida, fluida itu akan meneruskan tekanan tersebut ke seluruh bagian secara merata. Penerapan hukum Pascal banyak sekali. Misalnya, dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobil di bengkel. Kalian hanya menekan sedikit, tetapi mobil yang berat bisa terangkat. Kemudian penerapan yang kedua yaitu pada rem mobil dan motor. Tekanan dari piston kecil diteruskan ke piston besar.
sehingga gaya rem akan besar. Jadi, prinsipnya, tekanan kecil bisa menghasilkan gaya besar, asal luasan bidang tekanan di bagian lain lebih besar. Sekarang kita masuk ke konsep favorit, yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Hukum ini menjelaskan gaya ke atas yang dialami benda ketika dimasukkan ke dalam air. Hukum Archimedes juga menjelaskan jika benda mengapung, maka gaya ke atas lebih besar dari berat benda. Kemudian jika benda melayang, gaya ke atas sama dengan berat benda. Dan jika benda tenggelam, gaya ke atas lebih kecil dari berat benda. Contohnya, yang pertama, kayu mengapung karena massa jenisnya lebih kecil dari air. Yang kedua, batu tenggelam karena massa jenisnya lebih besar dari air. Dan yang ketiga, kapal baja bisa mengapung karena meskipun terbuat dari besi, di dalamnya ada ruang udara besar, sehingga massa jenis totalnya lebih kecil dari air. Dari percobaan dan pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tekanan fluida bertambah seiring kedalaman. Kemudian, kapal mengapung karena massa jenis totalnya lebih kecil dari air. Dan kayu mengapung dan batu tenggelam sesuai perbandingan massa jenisnya. Yang terakhir, hukum Pascal dan hukum Archimedes menjelaskan banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, coba jawab dalam hati masing-masing. Yang pertama, hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Kemudian yang kedua, bagian materi mana yang paling membuatmu penasaran? Dan yang terakhir, apa penerapan fluida statis yang pernah kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum video berakhir, coba jawab pertanyaan ini. Hitung tekanan hidrostatis pada kedalaman 0,3 meter dalam air dengan Rho yaitu 1000 kg per meter kubik dan G yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Silahkan tulis di buku kalian. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang fluida statis yang kita pelajari bisa membantu kalian memahami berbagai fenomena di sekitar kita. Jangan lupa untuk membaca kembali catatan kalian masing-masing. Kemudian, jangan lupa mengerjakan evaluasi yang diberikan dan tetap semangat belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.